banyak juga yang teman-teman gue punya ijazah S1, S2. nggak jadi apa-apa di sana. Sampai saya yang sedih nih, saya jangan suruh pulang ke kampung saya sendiri. Tuh, si Wahyu itu sebenarnya bukan orang Melayu. Dia memang orang betul-betul orang Indonesia. Sehina ini kah saya jadi TKI di Malaysia, padahal saya cuma berbagi pengalaman saya di Malaysia. Kerjanya memang kepada urusannya aja, yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramdia Pratama. Guys, teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana, guys. Teman-teman sahabatku semuanya, kita sekarang sedang bersama Mas Iki Wewo. Mas Iki aja. Mas Iki. Oh iya, kan ada dua channelnya. Jadi iya. Iki Wewo sama Mas Iki. Jadi disingkat lah Mas Iki Wewo gitu. Kan gitu ya? Iya, betul. Iya. Kenapa sih kok kamu dihujat sama orang-orang itu? Dihujat. Nggak tahu, aku dibilang TKI gak berguna. Dibilang Emang kamu ada gunanya? Alhamdulillah ada gunanya. Saya kan menyumbang visa juga untuk negara ya kan. Devisa. Oh iya devisa. Maklum Mas, kan memang kalau ngomong itu kadang ada salahnya, ada benernya kan. Iya, tapi cara bicaramu itu yang ngebuat netizen Salah paham. bukan salah paham. Salah. Ya orang-orang banyak suka sama cara bicaramu gitu, yang belepotan itu. Gak apa-apa Mas, tapi saya kan berbagi pengalaman saya gitu. Iya. Saya dibilang suruh pindah ke Jepang gitu sama netizen. Iya Mas. Ya Kenapa? gini aja, aminin aja. Nggak mau saya. Udah enak di Malaysia, ngapain pindah ke Jepang? Ya udah. Iya. Iya juga sih. Iya, karena belum tentu saya kalau di Jepang itu saya enak di Malaysia gitu. Iya Kenapa saya bilang begitu? Karena dari segi makanannya gitu. Iya. Enggak usah ke Jepang. Gak usah enak di Malaysia. Iya, di sana enggak ada nasi lemak. Ya gak ada nasi lemak, gak ada roti canai, cuma makannya cuma sashimi. Iya, sashitong gitu. Sashitong. Iya. Berarti jadi saya dihujat itu karena saya buat konten itu hari gaji TKI di Malaysia ini sebesar 13 juta. Dibilangnya settingan saya. Settingan, iya. Dibilangnya orang itu orang Malaysia. Ya emang beda-beda. Setiap gaji itu memang beda-beda. Sesuai skillnya yang dimiliki. Sesuai gitu. pekerjaannya kalau menurut saya. Kalau kerjanya juga, di Malaysia ini bukan cuma kerja itu aja. Iyalah. Mereka tuh bilang ada yang komen kayak gini rata-rata. Bohong itu kontennya settingan. Itu gajinya di sana tuh 1.250. Iya itu yang baru datang. Iya, yang baru datang. Yang kerjanya pun bukan kerja di bidang kamu mungkin. Iya, tapi saya bilang Mas, itu dulu. Iya. Tahun 2000 berapa itu? 2000. Yang kerja basicnya, gaji basic. Sekarang kan udah naik. Sudah naik. Jadi Sekarang tuh basic tahun ini 2021. Basic ini kan sekarang 1.500. 1.500. Iya. 1.500. Jadi lain OT, lain apa kan? Gitu Ya, semua. itu bagi yang masih nol skill yang 1.500 tuh. Tapi kalau yang udah pinter kayak kamu kan udah menguasai mesin. Ya, bidang-bidang lainnya. Iya, di bidang lainnya juga menguasai. Jadi ya enggak. Kalau di kolom komentar saya masih mending lah, saya bisa nerima lah hujatannya. Langsung ke ke IG, ke Facebook, terus ke TikTok. Iya, di DM langsung saya. Iya. Gak guna TKI, gak guna kamu kayaknya. Iya, berarti yang hina kamu itu gentleman. Kenapa? Gentle lah. Berani lah. Kan ke DM-nya langsung. Iya, betul. Saya bilang kalau segini, saya hina ini kah saya jadi TKI di Malaysia, padahal saya cuma berbagi pengalaman saya di Malaysia. Apa salahnya saya menjadi TKI untuk membahagiakan keluarga di kampung? Iya, orang tua ya. Terus saya diserang-serang kayak gitu. Saya sedih juga Mas. Saya pengen balik juga sini, tapi ya saya bilang enakan kerja di Malaysia ya. Jangan nangis dong. Enggak nangis. Ya hampir juga sedih saya juga Mas. Sedih dalam batin lah, menangis nanti saya dibilangnya cengeng lagi sama netizen. Pokoknya saya bilang kebaikan tentang Malaysia itu salah selalu di mata netizen. Iya. Emang. Ya, saya bilang faktanya itu salah juga gitu. Iya, benar. Padahal kita itu menyajikan ke fakta ya. Fakta gitu loh. Bahwa di Malaysia itu gajinya segini dan bosnya kita kerja di Malaysia itu kita tuh sama bos dianggap keluarga gitu. Iya. Dibilang settingan juga saya. Astagfirullahaladzim. Enggak, yang itu lagi
yang kamu kamu ke tempat kerjanya si teman kita itu Wahyu. Ya si Wahyu itu dibilang settingan. Gitu. Sama netizen saya dihujat habis-habisan itu di kolom komentar. Iya. Di DM sampai di DM itu. Sampai di DM juga. Sampai di DM juga. Kamu gak usah bayar orang Malaysia untuk buat konten untuk cari viewers katanya. Jangan buat settingan. Oh, jadi disangkanya si Wahyu itu orang Malaysia. Orang Malaysia sampai suruh tunjuk IC-nya. Paspor sama KTP. Iya, identitasnya lagi. Identitasnya ya. Wih. Itulah saya diserang sampai ke itu. Kok segitunya ya? Enggak tahu saya, bingung juga saya, Mas. Padahal si Wahyu itu orang Lumajang loh. Orang Lumajang, Iya, Ponorogo. aku Gak kenal- percaya. aku kenal juga. Padahal Iya. si Wahyu itu kan sudah bertato ya kan. Iya. Iya kan dulunya dia kan Karena Wahyu ini lumayan juga fasih bercakap bahasa iya, Melayu. Iya. Nah, nanti dibilang settingan juga. Settingan juga. Aduh heran saya, demi viewers berani settingan katanya. Padahal nggak settingan ya. Ya enggak, faktanya memang. Ini saya juga tahu sama si Wahyu itu. Si Wahyu itu sebenarnya bukan orang Melayu. Dia memang orang betul-betul orang Indonesia. Tapi dia banyak kawan orang Melayu. Iya, cuman Jadi kawan-kawannya itu banyak orang Melayu. Itulah dia fasih bercakap Melayu Nah, gitu. dan wajahnya pun seperti orang Melayu kan. Seperti Tinggi, orang Melayu. besar kan. Tinggi Ya? besar gitu seperti Iya. orang Melayu. Jadi itulah netizen itu marah seperti ke saya. Karena Wahyu tuh kalau di sana itu ya seperti ceritanya tuh seperti gajinya kalau di sana tuh cuma 70.000 kerja 70.000. bangunan. Sedangkan di sini tuh 1 bulannya bisa 13 juta. Itu yang buat marah netizen-netizen. Gak mau. Kalau kalian yang marah-marah itu ya gajilah kami 13 juta seperti kita kerja di sini. Baru kita pulang gitu ya. Baru kita pulang Iya, lah gitu. Bener juga sih. Iya. Gitu ya. Sampai nge-DM loh. Konten hoak lah dibilang astagfirullahaladzim. Kok bisa sampai ke rumah ke kerjanya si Wahyu tuh gimana ceritanya? Ya. Katanya kamu disuruh promosiin kedainya sama bosnya gitu. Sama Ya, bosnya Wahyu. Cuma bosnya Wahyu juga, tapi bosnya Wahyu gak mau syuting. Oh iya Gitu. iya, Cuma Wahyunya aja. untuk mempromosikan kedainya Kedainya gitu. Wahyu. Iya. Nanti bolehlah kamu juga main-main ke sana. Nanti juga dibilang Sama. settingan juga nanti. Lihatlah. Gak percaya kamu ya. Udah banyak konten gua tuh yang dikira settingan sama Iyalah sama Konoha itu. Iya. Ya, sama netizen Iya. Konoha itu. Yang nggak percaya bahwa gajinya memang besar di sini. Iya. Memang Wahyu tuh sampai bilang itu sampai berubah hidupnya setelah merantau ke Malaysia. Iya. Dulu kan dia sampai ditinggal sama istrinya Sama di Indonesia. istrinya, iya. Itu nggak Gara-gara percaya. ekonomi kan. Gara-gara ekonomi, cuma gajinya tuh cukup untuk makan sehari-hari. Iya benar. Gitu. Jadi dia bertekad untuk merantau ke Malaysia, jadi hidupnya tuh lebih baik. Itu cuma menceritakan kehidupan dia. Iya. Dibilang settingan, Mas. Astagfirullahaladzim. Sampai saya di DM itu, saya hapus lah, delete lah. Iya. Tapi saya ingin membuktikan juga, saya datang lagi ke kontennya, saya buktikan lagi Oke. dengan kontennya dengan si Wahyu itu Iya. bahwa itu memang orang Lumajang. Diam netizen sebentar. Diam juga. Kadang ya orang yang komen yang ngejek kamu itu, yang caci maki kamu itu di konten sebelumnya, biasanya setelah kamu klarifikasi itu biasanya dia nggak muncul, malu gitu. Iya, malu memang. Nggak muncul. Koyak. Koyak kata orang. Kalau kata orang sini tuh koyak. Iya. Gitu loh. Kadang ya gitu emang. Gimana ya? Nggak bertanggung jawab. Gak bertanggung jawab. Suruh klarifikasi katanya. Ini orang asli. Nah, itu gak muncul memang, Mas. Di Iya, komentarnya nggak tuh. muncul. Nggak muncul. Mereka tuh datang pas kita itu ya gitu dah. Diserang gitu. Habis itu kita klarifikasi, kita ngebuktiin semuanya, dia nggak muncul. Sampai saya yang sedih ini, saya jangan suruh pulang ke kampung saya sendiri. Coba. Kok bisa? Ya kan mereka nggak punya hak buat ngelarang kamu Iya. balik. Emang dia siapa gitu kan? Jadi sebab saya tuh pakai bahasa Melayu kan, sok-sokan pakai bahasa Melayu katanya. Oh iya maklum kamu nih jongos pekerja TKI katanya di Malaysia. Udah gak usah balik kampung aja. Jongos tuh apa sih? Jongos tuh kayak pesuruh itulah. Jongos kalau di Indonesia tuh, hei kamu itu Iya. pokoknya di bawahnya bos lah gitu. Iya. Apa ya? Ya kuli lah gitu. Ya. Kuli lah gitu. Iya, Jongos suruh-suruh gitu, babu. Babu, babu. Kasarnya babu ya. Babu, Ya kasarnya. emang kita babu di sini ya. Babu, tapi kita kan di sini tuh dihargai gitu. Iya. Lagipun Kalau- kerjaan kita halal kok. Yang kita halal juga. Iya. Belum tentu mereka punya punya sehalal kita gitu.
punya kerjaan yang sehalal gitu. Kan gitu. Iya. Itulah saya sampai aduh kok segitunya nyerangnya netizen ini kok sampai kok tahu juga ya. Heran saya. Nggak apa-apa, yang sabar. Yang penting kita itu memberikan fakta, bukannya hanya omongan doang, tapi itu memang kenyataannya real gitu. Iya, Itu memang real. Untuk gue dihina seperti apapun di kolom komentar, bahkan gue juga ada yang nge-DM gue yang bilangin gini, tapi gue nggak pernah ngerespon karena gue tahu mereka yang ngomong kayak gitu karena nggak pernah sampai ke Malaysia, nggak pernah menjalani kehidupan di Malaysia. Iya, nggak pernah dapat gaji juga gitu. Iya. Sampai Wahyunya bilang gitu, PNS senggol dong katanya. Oh, PNS ya, Iya, pegawai negeri sipil. Ya, PNS senggol dong katanya. Senggol dong. Hidup saya lebih makmur, senggol dong katanya Wahyu. Ya emang kenyataan itu, kenyataan. Emang kenyataannya seperti itu Mau lah. jadi PNS aja susah di sana. Ya itu. Iya. Kalau di sini kerja di restoran mana pakai ijazah? Ya itu. Nah, itu Wahyunya juga bilang kalau kerja di sini senang, jadi ada skill kita gak usah pakai ijazah. Iya. Kayak gitu. Banyak juga yang teman-teman gue punya ijazah S1, S2. nggak jadi apa-apa di sana. Tapi kerja di Malaysia gak usah ijazah, janji kerja rajin. Iya. Itulah. Mau belajar Jadi. jadi. Sudah skill sudah ada. Apalagi udah punya skill. Skill gaji kita akan meningkat loh, terus Iya, naik. Bukan gak naik. Ya kan dulu kamunya juga bukan tiba-tiba digaji sekian juta kan, enggak, bertahap juga kan, Bertahap juga, ya. dari 3 juta nanti pindah ke 4 juta kan gitu. Iya bertahap juga. Iya, bertahap juga. Bos ini kalau bos Malaysia menurut saya ya gak tutup mata loh orangnya. Iya. Gak tutup mata. Mereka tuh melihat perkembangan kita sampai kita itu bisa sampai di mana, disitulah gaji kita akan dinaikkan. Iya. Melihat perkembangan kita. Oh, ini bisa pegang ini boleh settle ini. Nanti dinaikkan. Gitu, iya. Lagi pun kita di sini tuh disayangi dengan bos ya kan? Iya. Disayangi gitu. Iya, emang. Jadi ada keperluan apa bos langsung cat sut gitu. Iya, benar-benar dihargai lah di sini. Dihargai gitu, betul. Keringat kita tuh dihargai di sini. Memang. Itulah sampai saya di DM. Goblok katanya dari TKI di Malaysia. Oh, digoblok-goblok. Iya, digoblok-goblokin, tapi saya gak di screenshot lah, langsung saya hapus lah biar gak sakit hati. Iya. Saya aslinya gak mau ngebahas itu, Mas, itu hari. Tapi gimana ya? Udah saya nih, ya Allah, ini gitu udah greget saya, Mas, gitu. Udah geram gitu ya. Udah geram ya. Geram, saya kasih tunjuk lah sekalian dah, saya kasih paham. Ya gak paham soalnya daripada netizen dari Konoha menurut saya ini ya. Kalau ada kesalahan sedikit saja, iya, langsung dihujat. Biasanya tuh yang dibanggain sama mereka tuh G20. G20 gitu. Nah, kayak gitu. Padahal nggak ada efeknya buat kita gitu ya. Gak ada efeknya buat rakyat tuh, gak ada efeknya. Itu buat orang-orang kaya aja yang ada efeknya. Iyalah. Iya. Kalau di Indonesia ini yang kaya semakin kaya. Iya, yang miskin semakin miskin. Yang miskin semakin miskin gitu. Iya. Jadi kita tuh sampai rela jauh daripada keluarga itu demi membanggakan keluarga. Dihujat juga kita. Gitu. Iya, kalau kayak kalian tuh yang hidupnya sudah enak dari lahir gitu ya. Gak kayak kita, nafsunya gak sama kan manusia. Iya. Ya bersyukurlah kalian. Malah yang kita yang nasibnya gak enak malah dihujat. Yang lagi berjuang gitu ya. Yang lagi berjuang malah dihujat lagi. Astagfirullahaladzim. Iya, dengan begitu mereka nggak sadar bahwa kita ini adalah salah satu pejuang devisa dan penyumbang devisa terbesar nomor 2. Iya. Setelah migas. Ya. Iya, TKI ini penyumbang devisa negara terbesar kedua di Indonesia itu. Terbesar tau? Iya itu. Buat kalian yang ngecek saya itu, kalian nyumbang apa? Jangan-jangan beban keluarga kalian itu ya. Iya. Heran saya, Mas. Beban keluarga ya? Beban keluarga. Kok bisanya nyerangnya sampai ke DM? Herannya tuh ke IG terus kemana? Saya astagfirullahaladzim, saya kaget bau baka itu. Wih, ada 10 di IG. Kalau di TikTok banyak, Mas, tapi saya bisa screenshot 1 aja. Ini pembuktian lah gitulah, biar ada pembuktian. Iya. Takutnya dibilang hoax lagi saya. Kalau dibilang settingan lagi saya gitu. Aduh, ya Allah.
Ya udah nggak apa-apa lah, sabar. Yang Ya, penting sabar kita aja. itu selalu menyajikan yang kebenaran dan fakta yang ada di Malaysia. Iya. Kita itu nggak berbicara tentang kebohongan, nggak mengarang-ngarang cerita, itu aja. betul. Oke lah, kita sampai di sini cerita-ceritanya dulu. Iya. Durasi guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, dunia dan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih yang udah support channel ini. Subscribe juga channelnya Mas Iki dengan Iki Wow. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat Sholawat. guys.